Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita perhatikan secara seksama, sebelum kita berbicara tentang substansi siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan pemikiran-pemikiran beliau, supaya kita sadari saja, dalam konsep agama kita tentang mahabbah tadi itu, di dalam Al-Quranul Karim, Quran kita itu terdiri dari 114 surat. Salah satu suratnya itu bernama Suratul Kahfi. Kenapa dinamakan Suratul Kahfi? Karena mengangkat cerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang luar biasa, pemuda-pemuda tauhid, pemuda-pemuda yang mempertahankan nilai-nilai tauhidnya di hadapan penguasa yang zalim. Maka mereka diistimewakan oleh Allah, bahkan cerita mereka diabadikan oleh Allah. Ini cukup menarik. Tapi sebenarnya yang lebih menarik adalah ini yang saya yakin banyak terlewatkan oleh kita yang hadir saat ini. Yang menarik adalah saat Al-Quran bercerita tentang Ashabul Kahfi dan Allah mengatakan mereka bersilang pendapat tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi. Maka diceritakan oleh Al-Quran, sayaquluna thalatha. Ada yang berpendapat bahwa jumlah Ashabul Kahfi itu ada 3 orang. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 orang, kata Allah, rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat, unsur yang keempat adalah anjingnya. Maaf kata ini, anjing binatang yang najis. Bahkan kalau menurut mazhab kita, najasanya najasa mughalladzah, dicuci 7 kali, salah satunya dengan unsur tanah, ihdahunna biturab. Itu saking berat itu najis, karena dia membawa kuman, bakteri yang gak hilang kecuali dengan unsur tanah. Nah, kata Allah, rabi'uhum kalbuhum, unsur yang keempat adalah anjing mereka. Anjing disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dimuat oleh Allah dalam Al-Quran, diceritakan ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Nggak sampai di situ, Allah melanjutkan firman-Nya, wa yaquluna khamsatun. Ada pula yang berpendapat bahwa Ashabul Kahfi itu 5 orang, bukan 3 orang. Menariknya, Allah berfirman, sadisuhum kalbuhum, dan unsur yang keenam adalah anjing mereka. Diulang oleh Allah sampai 2 kali anjing. Dan unsur yang keenam anjing mereka. Lalu sampai di situ enggak. Wa yaquluna sab'atun. Ada pula yang berpendapat bahwasanya mereka itu 7 orang. Lalu Allah katakan wa thaminuhum kalbuhum. Dan unsur yang ke-8 adalah anjingnya. Kenapa? Pertanyaan besarnya, big question. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa anjing bisa mendapatkan makom yang begitu tinggi? Saking tingginya sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah karena anjing banyak sholat, banyak tahajud, hingga jidatnya hitam? Enggak. Jidatnya hitam karena memang bulunya hitam.
Apakah anjing banyak berpuasa? Kita belum pernah mengenal syariat anjing, bahwa dalam syariat anjing ada puasa, misalnya begitu. Tanyakan yang bergerak profesor. Ya. Bagaimana tentang syariat anjing? Jawabannya pasti wallahu a'lam. Lalu kenapa anjing ini disejajarkan dengan Ashabul Kahfi? Kalau dari aspek ibadah dan ketaatan, jauh dari jangkauan kita. Karena kita nggak pernah menyaksikan anjing sholat. Pernah menyaksikan anjing sholat? Anjing sirkus pun cuman disuruh lompat-lompat aja. Ya. Belum ada sirkus yang mengajarkan anjingnya sholat. Nah, kenapa diuraikan di dalam kitab-kitab tafsir? Kenapa Allah singgung keberadaan anjing? Ini kita ngaji cerdas pagi ini, Pak. Ya, bukan asal ceramah, bukan ceramah umum, enggak, ngaji cerdas. Karena target Rasul itu setiap individu umatnya harus cerdas. Al-mu'minu kayyisun fatinun. Mukmin itu adalah sosok manusia yang smart, cerdas, cerdik, enggak mudah untuk dibunguli, enggak mudah untuk dikecohkan, punya prinsip hidup yang kuat. Itulah seorang sosok mukmin. Nah, pagi hari ini kita akan cerdas. Kata para ulama, saat Ashabul Kahfi ini lari, mereka berjumpa dengan satu pengembala di tengah jalan. Berjumpa, lalu tanyalah Ashabul Kahfi ini tentang satu alamat. Pengembala ini pemilik anjing. Yang memiliki anjing itu adalah pengembala. Apa yang terjadi? Anjing menatap Ashabul Kahfi. Lalu Allah gerakkan hati Ashabul Kahfi untuk menatap anjing. Maka bertemulah dua pandangan ini. Di satu sisi Ashabul Kahfi, di sisi yang lain seekor anjing milik sang pengembala. Akhirnya sang anjing jatuh cinta. Sekali lagi, anjing jatuh cinta kepada orang-orang soleh. Ini poinnya kita hari ini kita ambil. Anjing jatuh cinta pada orang-orang soleh. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Anjing menjadi mulia dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu poin pentingnya. Kita 30 tahun baca surat Kahfi, cuman berharap keberkahan surat Kahfi sebagaimana yang diuraikan oleh hadis Rasulullah SAW. Itu bagus, baik. Tapi seorang mukmin dituntut lebih daripada itu, mencerna akan isi Al-Quran Karim itu dengan baik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, anjing menjadi begitu mulia dan diabadikan oleh Allah dalam surganya, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan dia merupakan satu-satunya penghuni surga Allah dari kalangan makhluk yang bernama anjing. Bahkan kata ulama hikmah, jika nama anjing itu ditulis dan dikenakan untuk anak-anak kecil, maka anak-anak kecil itu akan terbebas dari pengaruh roh jahat. Maksudnya adalah jin dan syaitan. Itu saking saktinya. Ya. Belum ada itu penjelasan. Kalau ditulis nama ulama fulan, kiai fulan misalnya gitu, Habib fulan bakal selamat, enggak ada. Belum terjadi. Tapi ditulis nama sang anjing akan mendapatkan proteksi dari Allah luar biasa. Nah, itu semata bukan karena apa-apa, karena cinta sang anjing kepada orang-orang soleh, maka dia menjadi begitu mulia. Oleh karena Imam Syafi'i tidak berlebihan. La'alli an anala minhum syafa'ah. Kenapa cinta orang soleh? La'alli an anala minhum syafa'ah. Ukurannya apa? Kalau anjing Ashabul Kahfi jadi mulia, bagaimana dengan kita yang umat manusia? Laqad karramna bani Adam. Lalu dalam kehidupan ini
kita tautkan hati kita dengan orang-orang soleh. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Bahwa manusia itu kelak akan dihimpun, akan dikumpulkan, akan diguyupkan bersama orang-orang yang ia cinta. Nah, hari ini kita berkumpul karena rasa cinta kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bukan sebuah kebetulan, bukan. Ini memang sudah masuk dalam skenario Allah, bahwa dalam kehidupan ini kita ditakdirkan menjadi pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang baru mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani pada kesempatan ini, mudah-mudahan berkah daripada hadirnya di tempat ini akan menjadi pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani, akan menjadi pendamba syafaat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kelak akan dipertemukan di yaumil mahsyar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sosok manusia yang memang diistimewakan oleh Allah, sehingga dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani rahmatun min rahmatillah wa nafhatun min nafahatillah lihadihil ummah. Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan titisan rahmat Allah untuk umat ini. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah berkah Allah untuk umat ini. Bagaimana tidak berkah saat Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani itu hidup? Ia hidup di era Abbasiyah. Nah, saat itu Islam memang sedang berkembang pesat, tapi juga mulai mengalami kemunduran. Kenapa? Ya karena banyaknya pejabat yang korup, pejabat yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, pejabat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri dan kelompoknya. Itu yang terjadi di zaman Abbasiyah, sehingga musuh-musuh Islam dapat menguasai Baitul Maqdis itu, dan itu terjadi selama 90 tahun. Muncullah sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat itu semua, apa yang terjadi? Yang terjadi, Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian melakukan satu revolusi. Revolusi fisik? Enggak. Revolusi pemikiran. Dengan beliau menciptakan madaris, sekolah-sekolah, hingga berjumlah 400 sekolah di saat beliau hidup, dikelola dan ditangani oleh beliau sendiri. Dan di sekolah-sekolah itulah Syekh Abdul Qadir Jailani menyalurkan pola-pola pikirannya, di mana pola pikiran Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Al-Imam Al-Ghazali, sehingga lahir karya beliau yang cukup fenomenal itu, yaitu Al-Ghunyah. Itu dikarang persis pola penulisannya seperti Ihya Ulumuddin, dengan pikiran-pikiran beliau itu lagi beliau mencetak kader, dan di antara kader beliau itu, entah generasi yang keberapa itu, muncul kemudian tokoh revolusi Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian mengobarkan revolusi untuk merebut Baitul Maqdis itu. Nah, hingga terebutlah Baitul Maqdis itu karena berkat dari seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa membalik alur sejarah dari sejarah umat Islam yang nggak peduli terhadap nilai-nilai agamanya. Yang penting ya bisa tidur nyenyak, bisa makan kenyang, nggak peduli terhadap nilai-nilai agamanya, menjadi sosok-sosok manusia yang peduli akan agamanya. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
bisa menciptakan seorang tokoh revolusi yang amat mendunia namanya, yaitu Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Di dunia tasawuf beliau juga bisa melahirkan seorang penerus beliau, Syekh Abu Madian. Siapa yang tidak pernah mengenal nama besar seorang Syekh Abu Madian? Tiada lain adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Kailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tidak seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang yang identik dengan dunia tasawuf, menghindari dunia. Tidak, bukan seperti itu. Maka ada sebuah cerita yang dinisbatkan kepada beliau. Di Syam saat itu ada seorang syekh. Syekh ini cukup dikenal di kampung halamannya sebagai orang yang zahid, sebagai orang yang wari'. Hidupnya sedang sangat sederhana. Nah, punya seorang murid yang selalu melazimi dia, yang berkhidmat kepadanya. Melihat keadaan syekh yang begitu papa dan miskin, terenyuh hati sang murid ini. Maka suatu ketika dia meminta izin kepada gurunya, "Wahai guru, aku hendak berdagang ke Baghdad untuk membiayai kehidupan guru dan kehidupan kita semua, supaya ada perubahan, ya, supaya nggak seperti ini saja, karena dakwah itu butuh biaya juga, ya, acara seperti ini ya butuh dana juga, ya." Maka oleh gurunya diizinkan, silakan, tapi pesanku satu: kalau engkau sampai di Baghdad, sampaikan salamku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mintakan kepada beliau untuk mendoakan diriku. Begitu katanya, kata syekhnya. Nah, kalau itu sih mudah saja. Siap guru, akan saya sampaikan. Berangkatlah, singkat cerita, berangkatlah murid ini ke Baghdad. Sampai di Baghdad, beliau yang pertama akan menyampaikan pesan gurunya. Begitu seharusnya kalau orang menerima amanat, ya, bukan ditunda-tunda, tapi segera ditunaikan amanah itu. Maka dia berangkat, tanya sana sini tentang alamat Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan orang di Baghdad itu semua tahu kenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani istananya di sana. Istana, iya, istana. Berangkat. Terbelalak mata dia tatkala melihat istananya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Istana yang besar, megah, indah, punya 1000 khadim. Khadimnya saja yang melayani untuk kepentingan kehidupan di sana itu ada 1000 orang. Apa nggak salah alamat saya ini? Inikah Syekh Abdul Qadir Jailani yang guru saya minta didoakan itu? Ini sih rumah pejabat ini. Ini rumah bupati kalau seperti ini. Ada 1000 khadim. Bayangkan kalau pekerja itu 1000 orang tiap harinya mengkonsumsi 1 kilo beras saja untuk tiap orangnya, itu 1 ton itu tiap hari. 1 ton itu bukan duit yang kecil. Tanya, apa benar ini kediaman Syekh Abdul Qadir? Iya betul. Kami ini dari Syam. Saya ada amanah dari guru saya yang saya akan sampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Petugas tadi itu kemudian, baik, Anda turun tunggu di sini. Suruh menunggu di kantor depan, front office di depan. Kami akan sampaikan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, baik, terima dia, ya, jadikan tamu kita 3 hari.
Di hari ketiga bawa menghadap kepadaku. Karena itu dari Syam, negeri yang jauh. Maka kembali pegawai Syekh Abdul Qadir Jailani itu menghadap menemui orang itu. Anda tamu kami hari ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkenan untuk menemui Anda nanti di hari yang ketiga. Jadi Anda jadi tamu kami selama 3 hari. Makan, minum, tidur gratis. Begitu dia omong gratis, siapa yang nggak mau? Ya, baik. Tinggal pagi, siang, malam makan gratis, makanan mewah. Tidur tempat yang layak. Hari ketiga diajak oleh orang itu. Mari Syekh Abdul Qadir Jailani berkenan untuk menerima Anda. Nah, sudah. Begitu masuk di ruangan khusus Syekh Abdul Qadir Jailani, lihat tempat mewah luar biasa, hidangan makanan beraneka ragam makanan. Kata Syekh Abdul Qadir, kata orang itu, silakan tunggu sebentar. Syekh Abdul Qadir Jailani keluar dengan memakai pakaian kebesaran, jubah yang indah, yang pasti harganya mahal. Kata Syekh Abdul Qadir, ahlan wa sahlan. Anda diperintahkan oleh guru Anda untuk menyampaikan pesan kepadaku. Baik. Ya, akan aku terima setelah 3 hari engkau menjadi tamuku. Jadi hari ini mari kita makan bersama. Oh sudah, tadi sudah sarapan guru di enggak, tadi itu di luar, sekarang di tempat saya. Alhasil makan, kenyang dengan makanan yang mewah. Selesai makan, selesai dijamu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani membuka jubahnya tadi, melipatnya dan menghadiahkan kepada orang itu. Anda datang dari Syam, ingin berdagang untuk membantu guru Anda. Nah ini jadikan modal untuk dagangan Anda. Bersyukur dan berterima kasih kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia keluar, setelah makan keluar, dibawa ke pasar Amunte. Ya. Sampai di pasar Amunte ada salah satu murid Raudhatul Thalibin. Wah ini yang pantas hanya untuk guru kami. Ya. Berapa harganya? Sekian kata pedagang orang tadi itu, sekian. Tanpa ditawar, dibeli, dilipat, dibungkus, dibawa. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tadi aku ke pasar melihat ada jubah indah. Saya terbayang wajah Anda mengenakannya, makanya hadiah untuk Anda. Oh terima kasih. Ternyata jubah beliau yang menghadiahkan kepada orang tadi. Di hari yang kedua datang orang itu kembali ke Syekh Abdul Qadir Jailani untuk sarapan yang kedua, hari yang kedua. Melihat Syekh Abdul Qadir mengenakan kembali jubahnya itu, dia berpikir, apa ini jubah yang kemarin yang sudah saya jual? Atau ada jubah yang lain? Alhasil singkat cerita, makanlah, sarapanlah orang itu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selesai sarapan, selesai makan, dibuka kembali jubah, dilipat, dikasihkan kembali kepada orang tadi itu. Ini ambil buat tambahan modalmu. Syekh Abdul Qadir, orang itu mengatakan, ya Syekh, yang kemarin sudah cukup. Lah ini buat tambahan modal supaya makin kaya engkau. Diterima. Dia berpikir hari itu akan dijual di pasar Kaluang. Karena kemarin sudah Amunte, sekarang keluar, dibawa. Begitu juga kalau Syekh Abdul Qadir Jailani muridnya di mana-mana, dilihat oleh jamaahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan ini yang cocok adalah Syekhku, dibeli tanpa ditawar. Singkat cerita, dilipat. Dia datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh, ini aku melihat jubah di toko dan ini aku hadirkan untuk. Diterima dengan baik oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Selesai. Di hari yang ketiga difadhalkan lagi untuk sarapan bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dikenakan kembali itu jubah dan dilihat. Orang sudah berpikir ini Syekh Abdul Qadir punya pabrik jubah atau gimana. Kemarin sudah saya ambil, sekarang dia pakai lagi. Ada beberapa puluh jubah yang sama gitu. Hanya dia nggak mau tanya, diam saja. Setelah makan itu ini dibuka kembali, jubah dia.
Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai fulan, inilah dunia. Kami lari, dia mengejar. Berapa kali aku berikan jubah itu kepadamu? 2 kali, dia yang ketiga lah. Jubah aku berikan kepadamu, tapi jubahnya nggak mau. Balik lagi kepadaku. Aku nggak mau, aku kasihkan lagi kepadamu. Dia kembali lagi mau mengikuti diriku. Itulah hakikat dunia. Dan itulah hakikat orang-orang ahlillah. Kami menolaknya, dunia mengejarnya. Dan dunia tidak pernah dapat menggapai ahlullah. Itulah keistimewaan ahlullah. Dan itulah hakikat zuhud. Megah rumahnya, mewah mobilnya, tapi gak pernah mampir di sini. Gak pernah mampir di hati. Jubah itu hanya mampir, menempel pada tubuh Syekh Abdul Qadir Jailani, dilepas kembali dan diberikan kepada orang. Tapi dunia mengejarnya kembali. Buktinya dia kembali lagi. Singkat cerita, orang itu setelah mendapatkan uang yang begitu banyak, pulang kembali ke Syam, menemui gurunya. Kau sudah datang dari Baghdad, kau sudah sampaikan pesanku kepada Syekh Abdul Qadir. Sudah guru, sudah doakan, sudah guru. Apa doa Syekh Abdul Qadir Jailani? Anak itu malu, karena pada hari yang ketiga itu, setelah dia 3 hari, kini amanah dari gurumu itu yang untukku aku terima, dan engkau punya wudhu? Nggak punya. Engkau berwudhu dulu. Setelah wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, amini doaku. Kata orang itu. Katanya, baik. Dia wudhu, sholat 2 rakaat. Lalu menghadap ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, cabutlah hubbud dunia dari hati guru anak ini. Amin. Al-Fatihah. Anak ini bingung. Hubbud dunia apa? Guruku cuma punya sejadah dan ibrik, itu yang biasa kita buat cuci tangan itu. Itu untuk buat berwudu. Dan punya tongkat tua. Itu saja. Itu hartanya guruku. Tapi beliau tidak berani mau kata apa-apa. Pulang ke Syam, dia ketemu gurunya. Gurunya bertanya, sudah mendoakankah Syekh Abdul Qadir pada diriku? Sudah. Apa doanya? Muridnya malu. Enggak enak saya bilang. Katakan. Kata sang murid, dia mendoakan Allah manzi' hubbad dunya min qalbi fulan. Apa kata gurunya? Amin, amin, amin. Syekh Abdul Qadir Jailani memang orang hebat. Dia seperti dokter spesialis. Kenapa? Memberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Aku selama ini dengan penyakit apa? Hubbud dunia. Saya kalau sholat kepikiran, jangan-jangan nanti ada yang mencuri tongkat saya. Jangan-jangan ada yang mencuri sendal saya. Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu, tahu dia, mendeteksi dan memberikan obatnya. Itulah barometer tolak ukur zuhud. Limpahan materi tapi tidak pernah sampai ke hati. Wujuduhu wa adamuhu sawa. Ada dan tiadanya sama. Bukan seperti guru daripada murid yang dari Syam itu. Cuman punya tongkat, cuman punya sejadah tua dan ibrik itu, tapi nempel di hatinya. Saking nempelnya, kalau dia sholat pikirannya hanya ke tongkat. Takut dicuri orang. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan istana dan 1000 khadimnya, kesemuanya itu tidak pernah menempel di hatinya. Itulah hakikat zuhud yang hari ini bisa kita pelajari dari cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani orang istimewa, memang diistimewakan oleh Allah. Begitu sederhananya pribadi beliau dan begitu takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari materi kita hari ini cerita saja, karena kata Imam Abu Hanifah,
cerita itu tentang orang-orang soleh lebih aku sukai daripada banyak membaca kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena cerita orang-orang soleh itu membawa tentang perilaku kehidupan mereka yang dapat kita serap. Dan itulah ilmu yang sesungguhnya. Begitu kata Imam Abu Hanifah. Nah, suatu ketika Syekh Abdul Qadir berjalan bersama murid-muridnya. Tiba di satu lorong, ada seorang pemabuk lagi teler, preman lagi teler. Saking telernya, dia jatuh tersungkur di jalanan. Syekh Abdul Qadir melewati orang itu. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani berucap, Qadir, Qadir, Qadir. Setelah ucapan yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani membalikkan wajahnya, tubuhnya kembali mendekati orang itu dan mengatakan Qadir, 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 sambil menangis sesungguhnya. Muridnya terheran-heran. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai muridku, urus orang ini, mandikan dia, beri makan dia dengan baik. Jadi ditanya oleh muridnya, kenapa kamu mengatakan Qadir, Qadir, Qadir? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu aku melewati orang itu dengan lisan batinnya mengatakan, apakah Allah sanggup untuk memberikan pertaubatan kepada aku? Alaihissallahu qadiran an yatuba alayya. Maka Syekh Abdul Qadir menjawabnya, Qadir, Allah sanggup untuk memberikan taubatnya kepadamu. Yang kedua, alaihissallahu qadiran ala an yaj'alani makanak. Apakah Allah sanggup untuk menjadikan aku saat ini yang lagi teler, tersungkur di jalanan ini, menempati posisimu saat ini sebagai wali Allah? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadir, Allah sanggup. Yang ketiga, ia mengatakan, apakah Allah sanggup untuk menjadikan engkau, wahai Abdul Qadir Jailani, di posisiku seperti saat ini, tersungkur dalam keadaan mabuk? Maka menangislah Syekh Abdul Qadir Jailani seraya mengatakan, Qadir, Qadir, Qadir. Sanggup. Allah sanggup untuk mengubah hati orang. Karena rasa takutnya kepada Allah, maka saat orang itu mengatakan, apakah Allah sanggup menjadikan dirimu, posisimu ke posisiku, mengubah dirimu menjadi seorang pemabuk seperti diriku saat ini? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadir, Qadir, Qadir. Jadi jangan pernah saat kita berpeci putih, bergamis putih, lalu melihat seorang preman, lalu kita berprasangka bahwa kita lebih baik daripada mereka. Jangan pernah. Jangan pernah bahwa tatkala kita sudah bergamis berarti kita sudah memilih ahli jannah. Jangan pernah. Hendaknya kita selalu merawat hati kita. Itu pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selanjutnya, di antara perkataan-perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang luar biasa, yang perlu kita cermati dan kita camkan dari kata-kata beliau adalah, beliau bukan saja sebagai seorang sufi zuhud yang 24 jamnya hanya di dalam
masjid atau di dalam khalwah, beliau enggak. Tapi beliau adalah sosok tokoh yang punya sensitivitas yang tinggi terhadap nilai-nilai sosial. Maka di antara perkataan-perkataan beliau mengatakan, luqmatun fi batni ja'i' khairun min bina'i alfi jami'. Sesuatu yang kau berikan kepada orang yang sedang kelaparan itu jauh lebih baik daripada engkau membangun 1000 masjid jami'. Jauh lebih baik daripada engkau membangun 1000 masjid agung. Karena saat engkau peduli terhadap hubunganmu dengan Allah, dengan engkau membangun rumah-rumah Allah, dengan harapan engkau masuk dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Tapi engkau lupa terhadap tetangga kanan dan kirimu, maka upaya dan usahamu itu akan sia-sia. Maka luqmatun fi batni ja'i' khairun min bina'i alfi jami'. Lalu beliau katakan, wa khairun mimman kasal ka'bata wa albasaha al-baraqi'. Dan itu jauh lebih baik daripada engkau mengenakan, memakaikan untuk Ka'bah itu dari kain yang terbaik, kain sutra yang terbaik, yang kita kenal dengan kiswah hari ini. Itu nilai pahalanya luar biasa. Tapi memberikan makan, sesuap makanan ke perut orang yang sedang kelaparan jauh lebih baik daripada 1000 kiswah yang kau kenakan pada rumah Allah itu. Lalu beliau mengatakan, wa khairan mimman qama lil kufri bi sayfin muhalladin qati'. Dan yang demikian itu jauh lebih baik daripada engkau memerangi orang-orang kafir dengan pedang muhannad. Pedang muhannad itu pedang made in India. Pedang yang saat itu merupakan pedang yang terbaik, yang tertajam. Dengan pedang yang terbaik, dan engkau menebas batang-batang leher musuh Allah. Artinya jauh lebih baik daripada engkau jihad fisabilillah, membunuh musuh-musuh Allah. Wa khairin mimman sama ad-dahra wal harru waqi'. Dan memberi makan orang miskin, orang yang kelaparan, walau hanya sesuap itu jauh lebih baik di sisi Allah ketimbang seseorang yang berpuasa di saat panas yang amat sangat menyengat. Kemudian beliau mengatakan, wa idza nazalat daqiqu fi batni ja'i. Kalau kemudian makan itu turun sampai ke perut besar orang yang kelaparan itu, apa yang akan terjadi? Kata beliau, lahu nurun kanuru syamsi sati'. Maka makanan itu akan membiaskan cahaya, yang cahaya itu kemilau, lebih kemilau daripada cahaya matahari. Itu pandangan seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang nilai-nilai sosial kemanusiaan. Jadi tokoh yang kita hauli hari ini adalah sosok tokoh yang hebat, yang luar biasa. Luar biasa bukan karena kekeramatan beliau, tapi pikiran-pikiran beliau dan revolusi yang telah beliau lakukan untuk umat Islam, termasuk di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Bagaimana beliau mengatakan, satu suap yang engkau berikan kepada orang yang sedang kelaparan itu jauh lebih baik daripada jihad fisabilillah, daripada rukuk sujudmu kepada Allah. Karena jika engkau rukuk sujud kepada Allah tapi engkau abai akan nilai-nilai sosial, maka yang demikian itu akan sia-sia belaka. Dan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini
sudah seiring, seia, sekata dengan sabda-sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara sabda Rasul mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Demi Allah, tidak akan pernah menggapai keimanan, tidak akan pernah menggapai keimanan, tidak pernah seseorang itu akan menjadi orang yang beriman dalam artian yang sesungguhnya manakala ia tidur sepanjang malam karena kekenyangan, sementara tetangganya menggelepar-gelepar karena kelaparan. Maka Islam ini adalah agama yang seimbang, yang tidak saja hanya memperhatikan hubungan-hubungan yang bersifat hablum minallah, tapi juga harus kita perhatikan hubungan yang bersifat hablun minan nas. Jadi yang vertikal kita baik, yang horizontal juga baik. Dan pemikiran seperti itu telah diajarkan oleh manusia agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang hari ini kita diperingati haulnya dengan harapan semoga kita akan mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebuah keberuntungan bagi seorang manusia muslim saat ia hidup di dunia ini, hatinya dikaitkan dengan orang-orang mulia, hatinya ditambatkan dengan orang-orang mulia. Yang demikian ini adalah merupakan tanda dan indikasi yang positif, itu berpulang dari apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW 15 abad yang silam. Apa itu? Rasul bersabda, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha talaf. Pastinya seseorang itu tidak akan menggandrungi seseorang, tidak akan mengidolakan seseorang, terkecuali orang yang menggandrungi dan pecinta tersebut merupakan bagian dari komunitas itu. Ya. Seekor burung gagak tidak akan pernah masuk dan bergabung dengan kumpulan burung merpati. Seekor elang tidak akan mungkin bergabung dengan burung seriti. Kenapa? Bukan komunitasnya, bukan jenisnya. Maka kalau hari ini kita berkumpul guyup untuk memperingati haul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu semata-mata karena sabda Rasul tadi itu, al-arwahu junudun mujannada. Karena kita memang sejenis dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Memang waktu kita di alam arwah masuk komunitasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka di dunia ini kita menjadi pengidolanya, maka di dunia ini kita menjadi pengagumnya, maka di dunia ini kita menjadi pecintanya, dan kelak di alam barzah kita akan dikumpulkan bersama beliau. Demikian pula di alam mahsyar kita akan dipertemukan dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi din wa dunya wal akhirah. Akhirnya mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita pelajari hari ini dari informasi dan keilmuan, Allah jadikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi din wa dunya wal akhirah. Seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.